obrolan yang kalau lagi sehari-hari yang nggak bisa leluasan gitu. Kalau gitu kenapa? Karena situasi dan kondisinya yang santai. Mungkin salah satu strategi ya, strategi. Seperti kan ibu-ibu ini jenuh dengan pekerjaan rumah. Iya. Itu terus. Makanya Kalau sangat misalkan kita ngumpulinnya dengan bentuk acara yang resmi, orang juga akan jenuh lagi. Lebih enjoy, makin asik. Cuma duduk dengerin kayak gitu. Seperti itu. Itu yang mungkin membuat orang-orang menjadi jenuh. Jadi ibu-ibu ini jenuh. Sementara ibu-ibu ini butuhlah agak hiburan. Kalau misalnya kita senang kan kita senang dengan melihat teman lain yang senang, kita ketawa gitu kan, lucuan gitu kan. Jadi awal pendahuluan ini yang kemudian santai, kemudian menyenangkan, membuat kita jadi santai juga, nggak terfokus dengan tata urutan acara, kejenuhan yang ada. Berarti kalau mau itu emang udah tiap Sabtu atau nanti ada judulnya juga, misalnya yang Sabtu ini mau ngapain gitu? Terkadang ada, terkadang juga enggak. Jadi terkadang cuma sharing-sharing biasa, tapi kadang juga ada program yang mau dibicarakan di situ untuk menjalankan suatu program. Seperti itu. Kalau di itu WWD yang Women Workers Discussion itu diskusi pekerja perempuan, berarti siapa yang pernah ikut Mama Ika pernah ikut? Mama pernah ikut nggak? Bu Yohana. Oh Bu Yohana. Iya. Atau Dengan yang itu kan perwakilan Ibu Dia. Mau cerita. Iya. Itu kan ada beberapa kali kegiatan itu, walaupun belum semuanya ikut gitu ya. Ada nggak sih peningkatan partisipasi lah gitu setelah ada kegiatan yang memang khusus itu? Sebenarnya kalau kami melihat ya, semenjak kehadiran TRC dengan program mengenai pelecehan dan tindak kekerasan itu justru sangat direspon kembali, dan kita pun masukkan di forum dialog sosial itu. Iya, kita sempat mengangkat dan perusahaan sangat terespon. Dengan responnya itulah sehingga dianjurkan agar masing-masing membentuk komite gender, ya kan begitu. Jadi awalnya gara-gara ada kegiatan diskusi WWD, terus jadinya apa, perusahaan jadi yang pastinya dari informasi-informasi yang kita terima itu kan setiap surat itu kan masuk di HRM. Setiap ada undangan dari TRC pasti masuk apa temanya. Maka kalau itu dianggap positif atau apa, maka bahkan dia mendahului kalau begitu panggil semua karyawannya, baru bentuk komite gender kan begitu. Sama dengan SP dulu awalnya SP waktu mati ya. Karena apa, merasa bahwa SP ini adalah sangat kebutuhan perusahaan juga. Bahkan kalau saya lebih bagus kalau tidak mau dengarkan SP, sekali matikan saja Pak. Saya repot juga kalau jangan, tidak boleh. Karena apa? Organisasi ini adalah kebutuhan juga, jadi saling membutuhkan dalam mitra yang harus saling terbangun kan begitu. Jadi komite gender ini hadir atas informasi-informasi perkembangan gerakan-gerakan kegiatan juga melalui TORC. Tidak bisa dipungkiri. Emang ada pernyataan kayak gimana Pak soal misalnya tadi kan ada surat masuk, ada tema-temanya nih. Iya. Terus kan begini. Tahunya dari mana kalau itu dari karena udah tahu perkembangan? Itu kan saya bagi ke HRM dengan al manajer. Jadi siapa peserta yang akan berangkat maka saya tembuskan ke manajernya. Baru kata surat. Iya, dalam bentuk surat itu. Dan selama ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TORC itu saja keluhannya kalau kita terkendala mengirim perwakilan ya dari federasi atau SP. Keluhannya itu kalau umpamanya terbatas karena waktunya yang tidak luang itu loh. Jadi ketika memang ada umpamanya 8 hari atau 9 hari, kan 7 hari itu surat harus masuk Pak. Jadi mereka juga bisa mengatur siapa-siapa yang diminta oleh federasi ini untuk masuk melalui perwakilan PUK, maka bagaimana mengatur supaya mereka tidak terkendala nanti kalaupun dia berangkat ada yang bisa menggantikannya beliau, karena apalagi kalau kita pergi pelatihan ini kan 1 sampai 4 hari Pak. Itu sehingga itu keinginan perusahaan sih, terutama Pak HRM, tidak bisa kah itu Pak, kalau ada surat masuk bisa lebih cepat itu 3 hari atau apa, itu kalau sifatnya beberapa hari kita itu.
Itu. Kemudian sejauh ini perusahaan tidak pernah mempersulit kita. Malahan kalau itu yang berkaitan dengan disnaker kayak di Serongga kemarin itu, Sama dinas PPA ya. iya, malahan kita dikasih surat jalan. Tapi kalau TORC dia bilang mungkin ini kan difasilitasi, makanya dia sangat terbantu. Dan bagaimana cara mensupport kita yang dari peserta itu tidak dipotong kita punya gaji, tetap jalan gaji kita. Padahal di sana juga kita dikasih hariannya kan. Artinya ada keistimewaan, di samping mendapatkan ilmunya, kita juga dapat represinya, kita juga bertambah pengetahuan serta silaturahimnya. Gara-gara TORC ini sebenarnya ajang kita antara PUK, kita antara federasi bertemu loh. Akhirnya di situ bagaimana kita untuk tetap bisa membangun. Tinggal yang dari kalangan bawah ini, dari rekan kita yang dari lapangan ini, bagaimana supaya sampai pengetahuan itu dan mereka bisa terbangun. Paling tidak bahwa ada rasa kepemilikan bahwa saya adalah pekerja dan siap bersama. Oke. Tadi Pak yang tadi Bapak bilang kan respon perusahaan positif ya. Tapi tadi kalau yang soal ini loh, dengan ada WWD nih, ada kegiatan itu, Kegiatan perempuan. pekerja perempuannya kayak gimana? Jadi lebih rajin ngumpul kah? Enggak kayak ini, Mbak Atau Novi aja Mbak. Ya kalau itu benar tadi bisa. tadi kan Ini kalau juga yang bisa ikut dia beliau Yohana. menyampaikan kegiatan di lapangan. Itu. Jadi dua narasumber ini kalau kegiatan komite gender itu karena beliau langsung itu. Ya, tadi aku udah nanya Mbak Novi yang WWD. Iya. Tapi kan